Halo semuanya, hari ini kita akan membahas geografi industri tentang industri rumah tangga atau home industry. Anggota kelompok kami yaitu Rizky, Haribawono, Halina, dan ketua kelompok kami yaitu Sobirin. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu home industry atau industri rumahan. Home industry adalah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Jenis usaha industri rumahan. Yang pertama yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan berupa usaha keagenan seperti agen koran, sepatu, majalah, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, usaha pengeceran, baik berupa eceran minyak, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu usaha ekspor ataupun impor berbagai produk lokal dan internasional. Sektor informal yaitu pengumpulan barang bekas, kaki lima, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha pertanian. Pertanian baik berupa pangan maupun perkebunan, perikanan darat maupun laut, dan peternakan usaha lain termasuk lingkup pengawasan Departemen Pertanian, seperti produsen telur ayam, susu sapi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu usaha industri. Bentuk-bentuk usaha industri meliputi industri logam atau kimia, makanan atau minuman, baik makanan tradisional, makanan ringan, catering maupun produk lainnya. Pertambangan, bahan galian, serta aneka industri kecil. Pengrajin perhiasan, batu-batuan, dan lain-lain. Konveksi, produsen garmen, batik, tenun ikat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu usaha jasa, seperti jasa konsultan, perencana teknis, perencana sistem, dan lain-lain. Perbengkelan, transportasi, dan restoran. Yang kelima yaitu usaha jasa konstruksi, berupa kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan. Keunggulan home industry. Yang pertama, relatif tidak ada biaya transportasi ke tempat bisnis. Yang kedua, waktu bisa relatif lebih fleksibel. Yang ketiga, dapat sambil melaksanakan tugas dan memonitor keluarga. Yang keempat, tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada bos. Yang kelima, keuntungan bersih menjadi milik sendiri. Yang keenam, merasa aman dan nyaman. Yang ketujuh, lebih merasa kepuasan. Selanjutnya, kelemahan home industry. Yang pertama, umumnya pengelolaan small business merasa tidak memerlukan ataupun tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian dasar, analisa perputaran uang tunai atau kas, serta berbagai penelitian ini yang diperlukan suatu aktivitas bisnis. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan sistem rencana jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan modal, struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang, serta alat-alat manajerial lainnya. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian usaha yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis. Yang ketiga, kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, lemah dalam promosi. Yang keempat, kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order atau pesanan, yang mengakibatkan klaim atau produk yang ditolak. Yang kelima, terlalu banyak biaya-biaya yang di luar pengendalian serta utang yang tidak bermanfaat, juga tidak dipatuhinya ketentuan pembukuan standar. Yang keenam, pembagian kerja tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang melimpah atau karyawan yang bekerja di luar batas jam kerja standar. Yang ketujuh, kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas. Yang kedelapan, persediaannya terlalu banyak, khususnya jenis barang-barang yang salah atau kurang laku. Yang kesembilan, resiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik. Yang kesepuluh, perencanaan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya. Industri kue bolu Pak Harmoko. Berikut adalah peta lokasi industri. Tanda titik berwarna hijau merupakan lokasi industri kue bolu Pak Harmoko. Lokasi industri berada di kompleks Serikandi 2 Jalan Sungai Raya Dalam. Modal awal yang dikeluarkan sebesar Rp2 juta untuk membeli alat dan bahan. Tenaga kerja berjumlah 3 orang. Pemasaran dilakukan dengan sistem online, di mana pelanggan memesan melalui Facebook atau WhatsApp. Keuntungan yang didapat berkisar antara Rp200.000 sampai Rp300.000 per hari. Kendala yang dihadapi adalah: pertama,
jauhnya lokasi pembelian barang mentah pembuatan kue. Yang kedua, kendala dalam mengantarkan pesanan yang jauh. Dan yang ketiga, kurangnya tenaga kerja untuk mengantar pesanan. Di mana ada kendala, pasti ada solusinya. Solusi yang kami temukan untuk memecahkan kendala tersebut yaitu mencari agen yang dekat dengan tempat usaha dan dengan harga yang lebih murah, mengantarkan 3 atau lebih pesanan secara langsung agar biaya kendaraan tidak terlalu besar, menambah 1 atau 2 tenaga kerja tetap. Belum ada seorang wirausaha yang sukses belum pernah mengalami kegagalan. Wirausaha yang cerdas selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya.